Kalau saya diajak menginap di rumah saudara oleh adik saya, lalu saya menolak dan mengatakan pada adik saya alasannya, yakni rumah saudara kita itu kotor dan bau pengap. Apakah ini termasuk ghibah? Kemudian yang kedua, kalau kita menceritakan keburukan akhlak anak kita ke teman, misalnya anak saya malas dan susah dinasehati, suka bangun siang, nggak mau membantu kerjaan rumah dan sebagainya, apakah itu juga termasuk ghibah? Ya harusnya kalau itu rumah saudara panjenengan tahu itu kotor pengap dan diajak oleh adik panjenengan. Kalau itu saudara panjenengan tahu kondisi rumahnya mungkin karena kesibukannya sehingga kurang bisa maksimal membersihkan rumah dan lingkungannya, ya kesana dengan adik panjenengan, sampai sana bantu bersih-bersih. Bagaimana biar bersih, bagaimana tidak pengap lagi, bantu bersih-bersih di sana dengan adik. Toh itu masih saudara panjenengan. Nah mungkin itu kesulitan saudara panjenengan dalam membersihkan rumah, karena terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan, mungkin terlalu sibuk. Nah, bantu bersihkan. Dengan begitu panjenengan ikut melepaskan kesulitan hidup dunia saudara panjenengan. Sang Rasulullah berjanji, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan kesulitan, kesusahan dunia seorang mukmin, Allah akan lepaskan kesusahannya di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Sudah di sana ikut bantu bersih-bersih, tidak perlu menghibah, tidak perlu mencela. Tahu sudah pengap, tahu kotor, toh sudah tahu, ya sudah ke sana bantu. Tidak perlu diceritakan kepada orang-orang, tidak perlu ghibah, tidak perlu mencela. Apa toh manfaatnya mencela? Rumahnya kotor, pengap dan lain sebagainya, ora resikan, kemproh dan lain sebagainya. Nah kalau memang sebetulnya saudara panjenengan punya waktu untuk membersihkan rumah, namun karena rasa malasnya, ya dinasihati, katakan, sajane aku pengen nenggonamu, tapi rumahmu seperti itu, tidak nyaman, pengap. Bagaimana kalau saya ke situ bantu bersih-bersih? Pasti saudara panjenengan mau. Atau kalau gitu, saya belum ada kesempatan ke rumahmu. Nah, kalau rumahmu bersih, itu alangkah lebih nyamannya. Jika ada tamu yang datang ke rumahmu dengan rumah bersih, tidak pengap, itu suasana nyaman, enak dipandang. Maka mbok usahakan rumahmu itu bersih, tidak pengap. Kesulitannya di mana toh? Mungkin tidak ada yang bantu, capek. Ya baik, tawarkan bagaimana kalau aku bantu, sudah. Itu akan lebih baik akibatnya bagi panjenengan daripada panjenengan mencela seperti itu. Kalau itu didengar oleh saudara panjenengan, akan sakit hatinya. Perkataan panjenengan bisa menyakiti. Itulah ghibah, atadruna mal ghibah, kata Rasulullah. Apakah kamu tahu tentang ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat itu kalau ditanya oleh Rasul tidak tahu. Beliau itu akhlaknya luar biasa, akhlak Qur'annya luar biasa. Beliau menjawab, Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Ketika ditanya tentang ghibah tidak tahu, jawabnya tidak mengada-ngada. Akhlak sahabat itu kalau ditanya tidak tahu, ya jawab tidak tahu. Beliau menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Beda dengan kita nggak ngerti, karena kebetulan secara status sosial kita orang terhormat di mata manusia. Ditanya sesuatu sebetulnya tidak ngerti, tapi kita mengada-ngada jawaban. Ben dikira, masa pimpinan pusat majelis tafsir Al-Quran mosok ora ngerti ditekoni kaya ngene.
Masa pimpinan perwakilan, pimpinan cabang nggak tahu, malu. Masa guru daerah, juru dakwah MTA ditanya hal begini saja tidak tahu, sehingga mengada-ngada jawaban. Ketika menjawab tidak pas, karena ya berdasarkan nafsunya saja, dikejar dengan pertanyaan lain, akhirnya marah. Akhirnya marah, padahal cukup katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Setelah itu kita carikan jawabannya, kita kulakkan jawabannya. Nah, sahabat tidak demikian. Sahabat itu kalau tidak tahu jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Maka dijelaskan oleh Nabi, ribah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Itu kamu menyebut tentang saudaramu yang apabila saudaramu itu mendengar, tahu apa yang kamu katakan, dia benci, dia tidak suka. Jadi sebutanmu itu menyakitinya. Nah, kalau ini didengar pengap, kotor, bau, meski secara tidak langsung mungkin saudaramu merasa tidak enak hati dengan ucapan-ucapan panjenengan. Nah, ini kata Nabi itu ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Kemudian Nabi ditanya, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu, bagaimana pendapatmu wahai Rasul jika ternyata pada diri saudaraku itu betul tentang apa yang aku sebutkan? Jawab Nabi kita, in kana fihi ma taqul faqad ikhtabtahu. Jika pada diri saudaramu itu betul apa yang kamu sebutkan, maka kata Nabi, faqad ikhtabtahu, kamu telah berbuat ghibah kepadanya. Wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Namun jika apa yang kamu katakan itu tidak sesuai dengan keadaan, dengan fakta yang sesungguhnya pada diri saudaramu, kata Nabi, faqad bahattahu, kamu telah berbuat satu kebohongan yang besar. Nah, daripada mengucap sesuatu yang menyakitkan, jika didengar maka beri nasihat. Kalau memang kotor, pengap, beri nasihat. Kita itu orang Islam, orang iman, sudah sepantasnya kita menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan badan, kebersihan rumah, kebersihan lingkungan. Bersih itu kan nyaman, bersih itu kan nikmat, bersih itu kan sedap dipandang. Nah, ini mohon maaf, kebetulan rumahmu kok kurang pas ya, kurang bersih, masih agak pengap. Bagaimana kalau itu dibersihkan? Kalau kesulitannya apa kok tidak bisa membersihkan? Nah, mungkin karena sesuatu kesibukan dia akan menjawab. Nah, kalau dengan begitu tawarkan kebaikan. Kalau begitu, ayo saya dan adik saya mau ke tempatmu, nanti kita bersihkan sama-sama. Nah, itu lebih baik, pahala didapat dari Allah. Itu yang kedua. Kalau kita menceritakan keburukan akhlak anak kita ke teman, misal anak saya malas dan susah dinasehati, suka bangun siang, gak mau bantu kerjaan rumah dan sebagainya, apakah hal ini termasuk ghibah? Kenapa keburukan anak sampai diceritakan ke teman? Itu rahasia keluarga kita. Baik buruknya anak itu tergantung orang tuanya. Bagaimana orang tua mendidik, bagaimana orang tua mengajar. Bisa jadi anak bangun siang karena juga melihat orang tuanya juga kadang bangun siang. Maka rumah itu bagi anak adalah hadonah yang pertama, tempat pendidikan anak yang pertama. Maka gerak-geri orang tua itu yang dicontoh oleh anak. Saat di rumah apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya kadang bangun siang, ya sangat wajar anaknya ngikut bangun siang. Orang tuanya sholatnya keter, sering tidak sholat, ya wajar anaknya mengikut. Karena anak sejak kecil di rumah bersama orang tua melihat perbuatan orang tua. Tidak sedikit anak yang juga mabuk-mabukan karena melihat orang tuanya di rumah juga minum minuman keras. Tidak sedikit anak yang suka berjudi karena di rumah melihat orang tuanya berjudi bersama teman-temannya di rumah. Tidak sedikit. Ya bisa jadi anak suka bangun siang ya karena sekali tempo
Kadang anak melihat orang tua juga bangun siang, maka ajak anak, tidak mau membantu membersihkan rumah. Anak itu kadang belum mengerti, maka selain diminta, dicontohkan dulu. Ayo nak, bersih-bersih rumah, contohkan dulu. Selain dicontohkan, kemudian diberi pengertian, diberi pemahaman. Sebagai seorang Islam, harusnya orang tuamu itu pekerjaannya sudah banyak, begini. Nah, ini kamu sudah besar, mencuci piring, masa kamu tidak bisa? Ini pahalanya besar, dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk ghibah? Ya, kamu menjelek-jelekan anakmu, menjelek-jelekan putra panjenengan di hadapan orang lain, yang mana seharusnya panjenengan itu malu. Kenapa putra putrinya seperti itu? Harusnya malu, karena anak itu sedikit banyak bergantung pada pendidikan dan pengajaran orang tuanya. Ya, bisa jadi yang dicontoh adalah orang tuanya. Nah, kalau saya yang diceritai, saya akan tanya, lah panjenengan bangunnya pernah siang-siang? Kalau pada subuh nyambung? Kalau pernah, ya sudah. Pernah, oh ya sudah, tidak perlu dipertanyakan, tidak perlu anaknya dicerita-ceritakan. Berarti itu pernah melihat. Anak itu merekam orang tuanya, merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga anak niru. Maka kalau anak seperti itu, kita sebagai orang tua mawas diri dulu, introspeksi. Kok anak saya usia segini sudah sudah minum minuman keras? Kok anak saya suka judi? Lihat dulu. Oh, ternyata saya juga sering membawa teman-teman judi di rumah, minum minuman di rumah. Maka wajar anak saya juga ikut-ikutan. Ternyata saya sholat jarang, ya anak saya tidak sholat, ya wajar, karena tidak mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Karena pendidikan itu pengajaran, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu pendidikan. Lah dakwah juga begitu. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, itu juga untuk dakwah. Makanya sangat wajar, jangan hanya mudah menyalahkan anak, introspeksi diri dulu. Introspeksi. Kok anak saya suka misuh, berkata kasar? Lihat dulu, apakah orang tuanya juga suka misuh? Oh, ternyata tidak, maka lihat lingkungannya. Kalau lingkungannya ternyata suka misuh, ya berarti tercampuri oleh lingkungan. Maka aljar qabla dar, lihat lingkungan dulu sebelum rumah. Maka sebelum kita membangun sebuah rumah atau membeli sebuah rumah, lihat lingkungan dulu. Aljar qabla dar. Itu tetangga dulu, lingkungan dulu, dilihat lingkungan itu baik enggak, kondusif enggak untuk mengamalkan Islam. Kalau kondusif, bismillah, beli rumah di situ, bangun rumah di situ. Kalau tidak kondusif untuk pendidikan anak-anak kita dan untuk diri kita, sehingga kita mengamalkan Islam tidak bisa, tidak aman, ya sudah, jangan beli rumah, jangan bangun rumah di situ. Nah, maka apakah ini termasuk riba? Itu menjelek-jelekan. Panjenengan menceritakan kejelekan putra panjenengan kepada teman panjenengan, dan ini dilarang. Dilarang juga, harusnya didandani, dinasehati, diberi contoh yang baik, bukan malah dicerita-ceritakan. Ada lagi?